Perdi datang ke pesantren itu dengan tubuh kurus dan harapan yang rapuh. Ia adalah anak desa yang percaya bahwa ilmu dan doa bisa menyelamatkannya dari kerasnya dunia. Setiap subuh, ia bangun lebih awal dari santri lain, menyapu halaman pesantren yang masih basah oleh embun, berharap ketenangan yang ia cari akan tumbuh bersama lantunan ayat suci. Namun di balik tembok pesantren yang tinggi dan tenang, Perdi sering menjadi sasaran ejekan. Suaranya yang lembut dan sikapnya yang terlalu patuh dianggap kelemahan. Beberapa santri senior menjadikannya pelampiasan, mendorongnya saat mengaji, menyembunyikan kitabnya, dan menertawakan air mata yang ia telan dalam diam. Perdi memilih diam karena ia percaya kesabaran adalah jalan keselamatan. Setiap pukulan ia balas dengan istighfar, setiap hinaan ia pendam dalam dada. Ia menulis doa-doa panjang di kertas lusuh, berharap Allah menghapus rasa sakit yang perlahan menggerogoti jiwanya. Malam-malamnya menjadi sunyi yang menakutkan. Saat santri lain terlelap, Perdi terjaga memeluk lututnya di sudut asrama. Ia bertanya pada dirinya sendiri mengapa rumah Tuhan terasa lebih kejam daripada dunia luar yang pernah ia dengar dari cerita orang-orang. Suatu malam, fitnah mulai menyebar. Perdi dituduh mencuri uang kas santri. Tuduhan itu mengalir cepat seperti api yang disiram bensin. Ia dipanggil, dihakimi tanpa pembelaan, dan semua mata memandangnya dengan jijik, seolah ia bukan lagi santri, melainkan noda. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tenggelam oleh amarah dan kecurigaan. Guru yang ia hormati hanya menunduk, tak berani menatap matanya. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri Perdi runtuh, kepercayaannya pada keadilan, pada manusia, bahkan pada dirinya sendiri. Malam pengusiran itu hujan turun deras. Perdi melangkah keluar pesantren dengan pakaian basah dan hati yang lebih basah lagi. Di balik gerbang, ia menoleh sekali, melihat tempat yang dulu ia sebut rumah kini menjadi penjara kenangan pahit. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Perdi mengepalkan tangannya. Air matanya berhenti, digantikan tatapan kosong yang perlahan berubah keras. Pada malam itulah, santri bernama Perdi mulai mati, dan benih kegelapan dalam dirinya mulai tumbuh. Hujan masih mengguyur ketika Perdi melangkah tanpa tujuan di jalanan kota. Setiap tetes air yang membasahi wajahnya seolah menamparkan ingatan tentang pesantren yang baru saja mengusirnya. Bau aspal basah dan lampu jalan yang berkedip menjadi saksi seorang santri yang kini tak lagi punya tempat pulang. Perdi berhenti di emperan toko yang sudah lama tutup. Perutnya melilit, tubuhnya menggigil, namun yang paling menyakitkan adalah kehampaan di dadanya. Doa yang biasa ia ucapkan terasa hambar, seolah Tuhan ikut membungkam dirinya malam itu. Dari kejauhan, suara tawa kasar memecah kesunyian. Sekelompok pemuda mabuk menghampirinya, memandang Perdi seperti mangsa. Tanpa banyak bicara, mereka mendorong dan menendangnya, menganggapnya pengemis tak berharga yang pantas diinjak. Untuk pertama kalinya, Perdi tidak hanya menahan. Saat satu tendangan mendarat di rusuknya, ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya. Ia bangkit dan membalas dengan tangan gemetar namun penuh amarah, memukul tanpa aturan, tanpa doa, hanya naluri bertahan hidup. Perkelahian itu singkat namun brutal. Darah menetes di bibir Perdi, entah miliknya atau lawannya. Para pemuda itu mundur, terkejut melihat keberanian liar yang muncul dari sosok kurus bersarung lusuh. Di tengah napas terengah, Perdi menyadari satu hal pahit, dunia tak pernah peduli pada orang baik. Malam itu, ia merasa dikhianati bukan hanya oleh pesantren, tapi oleh nilai-nilai yang selama ini ia pegang erat. Ia duduk di trotoar, menatap tangannya yang berlumur darah. Tak ada rasa bersalah, hanya kepuasan aneh yang membuat dadanya hangat. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Perdi merasa tidak lemah. Di bawah langit kelabu, Perdi berbisik lirih pada dirinya sendiri. Jika kebaikan hanya melahirkan penderitaan, maka ia akan memilih jalan yang ditakuti orang. Malam itu menjadi awal pengkhianatan Perdi terhadap masa lalunya sendiri. Pagi menyambut Perdi dengan dingin yang menusuk tulang. Ia terbangun di balik tumpukan kardus, tubuhnya pegal dan pikirannya kosong. Kota bergerak tanpa peduli, kendaraan berlalu seperti hidup yang tak pernah menunggunya bangkit. Hari-hari berikutnya, Perdi belajar satu pelajaran pahit, siapa yang lemah akan diinjak. Ia menyaksikan perkelahian demi recehan, pengkhianatan demi rokok, dan kekerasan demi rasa aman. Setiap sudut kota adalah kelas baru yang mengajarinya bertahan dengan cara paling kejam. Ia bertemu Brando, preman tua berwajah penuh luka yang hidup dari memungut utang paksa. Brando melihat sesuatu di mata Perdi, bukan ketakutan,
melainkan bara yang belum menyala sempurna. Tanpa banyak tanya, Brando memberinya makan dan satu nasihat, kalau mau hidup, jangan ragu melukai duluan. Perdi mulai ikut Brando. Tangannya yang dulu gemetar kini belajar memukul dengan tepat sasaran. Ia jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Setiap luka menghapus sisa kelembutan yang pernah ia miliki, digantikan kebencian yang makin matang. Pada suatu malam, Perdi dipaksa memilih. Seorang pedagang kecil menolak membayar. Brando menyerahkan besi di tangannya dan menunggu. Perdi terdiam sejenak, teringat ayat-ayat yang dulu ia hafal, lalu menghantam tanpa ragu. Jeritan itu menutup pintu terakhir dalam hatinya. Setelah kejadian itu, Perdi berubah. Tatapannya dingin, gerakannya tegas. Orang-orang jalanan mulai menyebut namanya dengan nada waspada. Ia bukan lagi korban, melainkan ancaman yang tak bisa diremehkan. Malam hari, Perdi masih sering terjaga. Namun kini bukan doa yang mengisi kepalanya, melainkan bayangan darah dan suara tulang retak. Anehnya, ia merasa hidup untuk pertama kalinya, meski harus membayar dengan kemanusiaannya sendiri. Di bawah gemerlap lampu kota, Perdi berdiri di persimpangan hidup yang tak bisa ia munduri. Jalanan telah memilihnya, membentuknya, dan mengikatnya. Dari santri yang terusir, Perdi mulai menjelma menjadi bayangan gelap yang ditakuti malam. Nama Perdi mulai bergaung di lorong-lorong gelap kota. Bukan lagi disebut dengan iba, melainkan dengan bisik-bisik penuh kewaspadaan. Orang-orang jalanan tahu, jika Perdi sudah turun tangan, tak ada negosiasi, tak ada ampun. Tubuhnya yang dulu kurus kini dipenuhi bekas luka. Setiap guratan adalah pelajaran yang ia bayar mahal. Tatapannya tajam, kosong dari rasa ragu. Ia berjalan seperti bayangan, muncul tiba-tiba, lalu meninggalkan ketakutan yang membekas lama. Suatu malam, sebuah geng besar mencoba merebut wilayah Brando. Perdi maju tanpa banyak bicara. Tinju dan besi beradu, darah memercik di bawah lampu neon. Dalam hitungan menit, lawan-lawannya tumbang satu persatu, sebagian berteriak, sebagian tak lagi bergerak. Sejak malam itu, Brando tak lagi memimpin. Ia hanya berdiri di belakang, menyadari tahtanya telah berpindah. Perdi tak meminta kekuasaan, tapi kekerasannya membuat semua tunduk. Kepemimpinan lahir dari ketakutan. Orang-orang mulai memanggilnya, Perdi Santri, bukan sebagai ejekan, melainkan peringatan. Ada ironi dalam julukan itu, seorang mantan santri yang kini menjadi mimpi buruk para preman. Nama itu menyebar lebih cepat dari darah yang ia tumpahkan. Namun di balik ketenarannya, Perdi semakin menjauh dari dirinya sendiri. Ia jarang berbicara, lebih sering bertindak. Setiap kali ia memukul, ia merasa menang, tapi juga kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Di tengah hiruk-pikuk malam, suara azan kadang terdengar samar. Perdi berhenti sejenak, dadanya sesak. Ia membenci suara itu karena mengingatkannya pada siapa dirinya dulu, pada kehidupan yang telah ia bakar habis. Dengan kepalan tangan dan reputasi yang terus tumbuh, Perdi melangkah lebih jauh ke dunia gelap. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Dan kota pun mulai mengenalnya bukan sebagai manusia, melainkan legenda hidup yang ditakuti malam. Kota tak lagi sekadar rumah bagi Perdi, melainkan peta kekuasaan yang harus ditaklukkan. Setiap gang, pasar malam, dan terminal menjadi sasaran perhitungannya. Ia bergerak cepat, menyingkirkan siapapun yang menghalangi, tanpa banyak suara, tanpa belas kasihan. Jaringan perjudian, pemerasan, dan keamanan ilegal jatuh ke tangannya. Para preman kecil tunduk bukan karena janji, melainkan karena ketakutan. Perdi membangun kekuasaan dari luka dan ancaman, memastikan tak ada yang berani mengkhianatinya. Ia memimpin dengan tangan besi. Satu kesalahan kecil dibalas hukuman besar. Di hadapan anak buahnya, Perdi tak pernah tersenyum. Setiap perintah keluar seperti vonis, dingin dan tak bisa dibantah. Suatu malam, seorang pemuda nekat menentangnya. Perdi tak berteriak, tak mengumpat. Ia menghukum di depan semua orang, membuat pesan jelas bahwa wilayah ini bukan tempat bagi yang ragu atau lemah. Di puncak kekuasaannya, Perdi berdiri di atap bangunan tua, menatap kota yang berkilau. Ia memiliki segalanya yang dulu tak pernah ia bayangkan, uang, pengaruh, dan rasa ditakuti. Namun hatinya tetap kosong, seperti sumur tanpa dasar. Tidurnya tak pernah nyenyak. Bayangan pesantren, kitab, dan wajah-wajah masa lalu datang dalam mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu menenggelamkan diri dalam kekerasan agar lupa.
Semakin tinggi ia berdiri, semakin dalam jurang yang mengintainya. Musuh-musuh lama mulai bersatu, aparat mulai mencium bau darah. Namun Perdi tak gentar. Baginya, ketakutan adalah senjata paling tajam. Di balik tirai malam, Perdi resmi menjadi raja wilayah hitam. Dari santri yang terusir, ia kini menjelma menjadi penguasa gelap yang kejam, dan kota pun bersiap menghadapi badai yang ia ciptakan. Kekuasaan membuat Perdi tak tersentuh, namun malam selalu menemukan celah untuk menyerangnya. Saat kota terlelap, ingatannya terbangun. Suara azan dari masjid kecil di ujung gang menembus dinding-dinding gelap yang ia bangun dalam dirinya. Ia teringat pesantren itu, lantai dingin tempat ia bersujud, dan kitab yang dulu ia hafal di luar kepala. Setiap kenangan datang seperti pisau, mengiris pelan namun pasti. Perdi membenci ingatan itu karena membuat tangannya gemetar untuk sesaat. Suatu sore, ia melihat seorang santri kecil menyeberang jalan, membawa kitab lusuh yang mirip miliknya dulu. Langkah Perdi terhenti. Dunia seolah berhenti berputar, dan bayangan dirinya yang lama berdiri tepat di depan mata. Malam itu, Perdi meledak. Kesalahan kecil anak buahnya dibalas dengan amarah berlipat. Ia menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, seolah kekerasan bisa membungkam suara hati yang mulai berani berbicara. Brando mencoba mengingatkannya, menyebut masa lalu Perdi yang tak bisa dihapus dengan darah. Namun Perdi menatapnya dingin. Yang lemah mati, katanya singkat, meski kalimat itu justru menghantam dirinya sendiri. Di dalam kamar gelapnya, Perdi sering terbangun dengan napas tersengal. Ia bermimpi berdiri di depan gerbang pesantren, memohon dibukakan pintu, namun yang menjawab hanyalah tawa dan tuduhan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Semakin keras ia menindas, semakin kuat masa lalu mengejarnya. Kekejaman Perdi kini bukan hanya alat kekuasaan, melainkan pelarian. Ia melukai orang lain agar tak perlu menghadapi luka yang belum sembuh. Di puncak kejayaannya, Perdi mulai menyadari kebenaran paling pahit, musuh terbesarnya bukan preman lain atau aparat, melainkan santri kecil. Yang dulu ia bunuh di dalam dirinya sendiri. Kekuasaan Perdi yang dibangun dari ketakutan mulai retak dari dalam. Bisik-bisik terdengar di antara anak buahnya, lirih namun tajam. Mereka mulai menghitung peluang, menimbang hidup dan mati di bawah bayang-bayang kekejaman sang pemimpin. Seorang kepercayaan Perdi, Raka, diam-diam menjalin kesepakatan dengan musuh lama. Ia lelah hidup dalam teror, lelah melihat darah tumpah hanya karena kesalahan sepele. Kesepakatan itu sederhana, menyerahkan Perdi, menukar kebebasan dengan pengkhianatan. Malam itu, Perdi dipancing ke gudang tua dengan alasan pembagian wilayah. Udara pengap, lampu redup, dan keheningan terasa janggal. Nalurinya berteriak, namun Perdi tetap melangkah, terlalu percaya pada rasa takut yang selama ini ia tanam. Serangan datang tiba-tiba, besi menghantam, pisau menyayat. Perdi terjatuh, darah mengalir dari pelipisnya. Untuk sesaat, dunia berputar, dan ia melihat wajah-wajah yang dulu tunduk kini dipenuhi kebencian. Namun Perdi bangkit, amarahnya meledak tanpa kendali. Ia menghajar siapapun yang mendekat, tak peduli kawan atau lawan. Gudang itu berubah menjadi lautan jeritan dan darah, saksi betapa dalam kegelapan yang telah ia pilih. Raka mencoba melarikan diri, namun langkahnya terhenti. Tatapan Perdi menancap dingin, lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Tanpa kata, Perdi mengakhiri pengkhianatan itu dengan tangan sendiri, menjadikannya peringatan terakhir. Saat fajar menyingsing, Perdi berdiri di antara tubuh-tubuh tak bernyawa. Kekuasaan memang masih ia genggam, namun kini lebih rapuh dari sebelumnya. Kepercayaan telah mati, digantikan paranoia yang menggerogoti setiap napasnya. Di balik kemenangan berdarah itu, Perdi menyadari satu hal, ia kini benar-benar sendirian. Tak ada lagi sekutu, tak ada lagi batas. Hanya jalan lurus menuju kehancuran yang menantinya di depan. Setelah malam pengkhianatan itu, kota tak lagi sama. Musuh-musuh Perdi yang dulu bersembunyi kini berani muncul ke permukaan. Mereka bersatu, menganggap ini satu-satunya kesempatan menjatuhkan raja jalanan yang mulai pincang oleh darah dan kesendirian. Serangan datang dari berbagai arah. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk mulai memberontak. Pos-pos kekuasaan dibakar, anak buah yang tersisa disergap tanpa ampun. Perdi merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya, seperti dikepung oleh takdir yang haus balas dendam. Aparat pun mulai bergerak. Langkah mereka rapi, senyap, dan mematikan. Nama Perdi kini bukan hanya legenda jalanan, tapi target resmi.
Kota berubah menjadi perang terbuka antara hukum dan kegelapan. Perdi tak lari. Dengan tubuh penuh luka yang belum sembuh, ia memilih bertahan. Setiap malam ia turun ke jalan, memimpin sisa pasukannya dengan tatapan liar. Ia bertarung bukan demi wilayah, melainkan demi eksistensinya sendiri. Di tengah baku hantam dan suara tembakan, Perdi merasakan sesuatu yang asing, kelelahan. Bukan di otot, melainkan di jiwa. Setiap lawan yang tumbang seakan membawa potongan dirinya ikut mati. Suatu malam, ia terpojok di gang sempit, dikejar dari dua arah. Darah mengalir dari lengannya, napasnya berat. Dalam detik itu, wajah santri kecil dalam dirinya kembali muncul, menatapnya tanpa kebencian, hanya kelelahan yang sama. Dengan sisa tenaga, Perdi menerobos kepungan. Ia selamat, namun sadar satu hal pahit, ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini adalah pertarungan antara dirinya yang sekarang dan bayangan masa lalu yang menuntut akhir. Di bawah langit yang mulai memerah oleh fajar, Perdi berdiri terpincang-pincang. Takdir telah menyempitkan jalannya, dan ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah ia mati sebagai monster, atau hancur sebagai manusia. Fajar tak lagi membawa harapan bagi Perdi. Satu persatu wilayahnya jatuh ke tangan musuh. Grafiti ancaman menghiasi tembok-tembok yang dulu tunduk pada namanya. Kota seakan sepakat melupakan siapa yang pernah berkuasa dengan darah. Anak buah yang tersisa memilih menyerah atau melarikan diri. Tak ada lagi sorakan setia, hanya tatapan takut dan curiga. Perdi menyaksikan kerajaannya runtuh seperti bangunan rapuh yang digerogoti waktu dan pengkhianatan. Di sebuah rumah kosong, Perdi mengobati lukanya sendiri. Tangannya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena kelelahan panjang yang akhirnya mengejarnya. Setiap tetes darah yang ia bersihkan terasa seperti dosa yang tak pernah selesai dihitung. Pengepungan besar tak terelakkan. Sirene meraung, langkah kaki mendekat dari segala arah. Perdi berdiri dengan senjata di tangan, sadar bahwa ini mungkin malam terakhirnya. Anehnya, ia merasa tenang. Dalam keheningan sebelum bentrokan, ia teringat doa-doa lama yang nyaris terlupa. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucap ayat yang masih ia hafal. Air mata jatuh, bercampur debu dan darah. Pertempuran berlangsung singkat namun menentukan. Perdi bertarung seperti binatang terluka, buas dan nekat. Namun jumlah dan waktu tak berpihak. Tubuhnya akhirnya roboh, ditelan gelap dan dentuman terakhir. Saat ia tergeletak, pandangannya buram. Ia melihat kembali dirinya sebagai santri kecil, berdiri di halaman pesantren dengan mata penuh harap. Bayangan itu tersenyum tipis, seolah memaafkan. Raja jalanan itu jatuh tanpa sorak kemenangan. Yang tersisa hanyalah legenda berdarah dan satu pertanyaan pahit, apakah semua ini bisa dihindari, jika satu tangan saja dulu mau mengulurkan keadilan. Perdi terbangun di ruangan sempit berbau obat dan besi. Cahaya putih menusuk matanya, tubuhnya terikat, penuh luka yang belum sembuh. Ia masih hidup, namun hidup terasa seperti hukuman yang tertunda. Hari-hari berlalu tanpa suara selain langkah penjaga. Nama Perdi perlahan menghilang dari jalanan, digantikan cerita-cerita baru. Raja jalanan itu kini hanyalah tahanan, ditelan sistem yang dulu ia lawan dengan kekerasan. Suatu sore, seorang ustaz tua datang menemuinya. Tatapannya lembut, tak ada jijik atau takut. Ustaz itu menyebut nama Perdi pelan, seperti memanggil santri yang hilang, bukan preman yang kejam. Perdi menunduk. Untuk pertama kalinya, tak ada amarah yang bisa ia genggam. Air mata mengalir tanpa perlawanan. Ia mengakui segalanya, bukan pada hukum, melainkan pada dirinya sendiri. Malam-malam di balik jeruji dipenuhi renungan. Perdi kembali mengingat ayat-ayat yang dulu ia hafal. Kali ini bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penyesalan yang tulus dan menyakitkan. Ia sadar, jalan hidupnya terbentuk oleh luka yang tak pernah disembuhkan. Kekejaman adalah baju zirah yang ia pakai agar tak disakiti lagi. Namun zirah itu justru membunuh dirinya perlahan. Waktu berlalu, rambut Perdi memutih, tubuhnya melemah. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Santri dalam dirinya yang dulu mati, kini bernafas kembali. Saat ajal menjemput, Perdi tersenyum tipis. Ia tak mati sebagai raja jalanan, juga bukan sebagai monster. Ia mati sebagai manusia yang akhirnya memahami arti kehilangan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang datang terlambat.